Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi, ayah dari Keinara Chan, pemilik channel catatan harian Keinara. Dan hari ini kita akan coba sharing tentang apakah benar di Jepang kita mendapatkan dana 50 juta rupiah. Mari ikuti sampai selesai. Oke, jadi sebelumnya saya akan menyampaikan poin-poin yang akan kami bahas. Yang pertama tentang bagaimana prosedur mendapatkan dana melahirkan di Jepang. Kemudian yang kedua, salah satu program khusus yang kali ini kita bisa mengatakan bahwa ini adalah salah satu informasi tentang program ini sangat terbatas, dan pastikan kalian orang yang beruntung karena kalian pasti akan tahu tentang bagaimana mendapatkan banyak dana saat melahirkan di Jepang. Ya, oke. Jadi yang pertama di Jepang kita memang mendapatkan dana sekitar 420.000 yen. Itu kalau dikonversi ke rupiah sekitar 55.440.000 rupiah sesuai dengan kurs hari ini. Dan skemanya cukup umum. Jadi saat Anda hamil, istri Anda hamil di Jepang, Anda cukup melaporkan city office atau kantor kecamatan, dan Anda menyampaikan bahwa istri Anda sedang hamil, dan pada saat itu pegawai di sana akan menganjurkan Anda untuk datang ke rumah sakit untuk cek terlebih dahulu, dan Anda akan menyampaikan apakah cek itu benar, istri Anda hamil apa tidak. Dan setelah mendapatkan rekomendasi dari dokter, setelahnya Anda akan mendapatkan kupon secara gratis, pemeriksaan kehamilan secara gratis sampai melahirkan. Nah, pada saat melahirkan ini kita akan mendapatkan dana seperti yang saya sebutkan tadi, yang besarnya sekitar 55 juta rupiah. Dan Anda mungkin mendengar apakah ini semua akan diberikan kepada kita? Ternyata tidak. Ya, jadi dana ini akan dikirim ke rumah sakit tempat Anda melahirkan. Jadi ini yang skema umum ya. Jadi skema umumnya berapa besar dana yang Anda pakai itu akan ditransferkan ke rumah sakit, dan kelebihan dari proses melahirkan Anda akan dikirimkan kepada Anda. Jadi misalnya biaya rumah sakit mencapai 390.000 yen, berarti Anda mendapatkan kelebihan sekitar 30.000 yen atau sekitar 3 mang, itu sekitar 4 juta sampai 5 juta rupiah. Wow, itu angka yang cukup besar. Jadi melahirkan bukannya kita mengeluarkan uang, tapi dikasih uang oleh pemerintah Jepang. Digaji oleh pemerintah Jepang. Nah, beberapa orang mungkin mengakali untuk mendapatkan dana, misalnya di rumah sakit itu diwajibkan untuk tinggal selama 5 hari. Namun jika kita tinggal di rumah sakit kurang dari 5 hari, maka otomatis kelebihan dari uang tersebut juga akan semakin besar. Nah, kali ini kami akan membahas tentang salah satu program yang menjadi program andalan untuk mendapatkan uang lebih dari 4 juta atau 5 juta rupiah, bahkan bisa 10 kali lipat dari yang bisa kita dapatkan sebelumnya. Nah, apa nama programnya? Nama programnya adalah Jusan Seido. Jadi Jusan Seido ini sebenarnya adalah program bantuan khusus untuk orang yang melahirkan. Dan Anda mungkin beruntung karena tahu tentang program ini, karena tidak semua orang tahu tentang program ini. Kami aja yang mendapatkan berita tentang ini hanya adik nangis nak. Oke. Karena adik nangis. Dan Jusan Seido ini seperti yang saya bilang, informasinya masih sangat terbatas, meskipun ternyata kita bisa menemukannya di salah satu web yang berbahasa Inggris. Dan mungkin ini alasannya mengapa orang yang bisa mengakses informasi tersebut, terutama orang Indonesia itu sendiri. Namun Jusan Seido ini sebenarnya sebuah program yang
khusus, semacam bantuan sosial mungkin di Indonesia, jadi tidak semua orang mendapatkannya. Tapi apakah ini berarti kita harus mengurus surat keterangan miskin atau dan lain-lain? Ternyata tidak sesulit itu. Jadi Jusan Seido ini ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama pastinya kita harus terdaftar sebagai orang yang menetap di Jepang atau mempunyai KTP Jepang, kemudian mempunyai asuransi kesehatan nasional. Jadi pastikan ketika Anda datang ke Jepang dan tinggal bersama istri dan keluarga, mereka semua terdaftar dalam asuransi kesehatan nasional Jepang. Kemudian dan ini syarat yang khusus pastinya, karena syarat ini yang membuat tidak semua orang bisa mendapatkan Jusan Seido itu sendiri. Jadi syaratnya adalah kita harus kita adalah warga yang zero tax atau mempunyai pajak 0 yen. Nah, apa aja syarat untuk menjadi zero tax ini? Ternyata setelah kami pelajari, dan ini dia datanya, yang disebutkan bahwa ternyata yang zero tax itu yang wajib membayar pajak itu adalah mereka yang mempunyai penghasilan 200.000 yen, atau jika dikonversi 200 juta yen atau dikonversi ke rupiah itu yang kami kutip di japanguide.com. Jadi mereka yang wajib membayar pajak itu jika mereka mempunyai income 200.000 yen per bulan. Jadi buat Anda yang mempunyai income lebih dari 200.000 yen, maka berarti Anda tidak termasuk dalam zero tax ini. Tapi perlu Anda ketahui bahwa ada beberapa persyaratan yang meskipun pendapatan Anda lebih dari 200.000 yen, maka Anda menjadi zero tax. Misalnya Anda adalah seorang mahasiswa dan mendapatkan beasiswa lebih dari 200.000 yen per bulan. Jadi misalnya mahasiswa LPDP plus living allowance dan family allowance itu mungkin bisa lebih dari 250.000 yen per bulan. Namun itu masih dianggap zero karena beasiswa sendiri tidak dianggap sebagai income untuk di Jepang. Jadi meskipun kami misalnya di Max mendapatkan beasiswa sekitar 145.000 yen per bulan, itu masih dihitung zero, pendapatannya zero. Dan mungkin pendapatan yang dianggap itu adalah misalnya kita memiliki part-time job dan memiliki gaji sebesar mempunyai gaji, itu yang baru dihitung income di Jepang. Jadi beasiswa dianggap bukan income di Jepang itu sendiri. Jadi ketika Anda adalah penerima zero tax, terhitung sebagai penerima zero tax atau tidak mendapatkan pajak di Jepang, maka otomatis Anda bisa mendapatkan bantuan sosial ini atau program Jusan Seido ini. Nah, mungkin syarat yang lain, dan ini kami dengar dari teman-teman itu syaratnya berbeda di tiap provinsi. Misalnya ada yang mewajibkan istri kita atau keluarga kita itu harus sudah menetap di Jepang lebih dari 1 tahun untuk mendapatkan program ini. Dan ada juga beberapa informasi lain bahwa baru datang juga bisa mendapatkan bantuan sosial ini. Dan apa aja yang meski Anda lakukan untuk mendapatkan program ini, kalian tinggal datang ke city office, city hall setempat atau pemerintah kecamatan setempat, dan Anda melaporkan bahwa istrinya sedang hamil dan ingin mendapatkan program bantuan Jusan Seido. Dan secara otomatis mereka akan melaporkan ini ke pemerintah provinsi. Karena program Jusan Seido ini sendiri bukan program dari pemerintah kecamatan, ini adalah program prefecture, maka mereka akan menghubungi penanggung jawab untuk program Jusan Seido ini. Dan luar biasa karena kita di sini memang benar-benar dilayani oleh pemerintah Jepang. Lumayan tempatnya dari tinggal kami itu lumayan jauh, tapi alhamdulillah kita di
setiap saat bisa diantar jemput dan itu gratis. Jadi memang bantuan sosial yang bukan hanya membantu tapi memang memuliakan dan melayani kita semua sebagai orang yang mendapatkan bantuan sosial tersebut. Jadi mereka seterusnya akan meminta kita untuk membuat keterangan bahwa kita adalah memang zero tax. Makanya kita akan tadi nggak kelihatan. Ya. Sengaja. Dan kita selanjutnya akan diminta untuk mengambil keterangan bahwa kita memang zero tax di pemerintah kecamatan. Dan sekedar Anda tahu bahwa di Jepang itu sangat mudah dilakukan, hanya butuh waktu sekian menit dan kita bisa mendapatkan keterangan tersebut. Jadi memang pemerintah Jepang punya kartu yang namanya My Number. Teman-teman yang tinggal di Jepang pasti tahu. Di My Number ini wajib dimiliki oleh semua orang. Meskipun Anda baru lahir 1 hari, 2 hari, Anda otomatis mempunyai My Number ini. Dan setelah mendapatkan My Number, semua catatan keuangan kita sudah otomatis tercatat di sana. Jadi meskipun Anda misalnya punya banyak uang di sini, mengirimkan ke Indonesia, atau Anda mendapatkan kiriman dari Indonesia, semua akan tercatat di My Number ini. Jadi masalah pajak saya kira di Jepang sangat sulit untuk penggelapan pajak ataupun berbohong tentang kekayaan kita karena semua sudah tercatat di My Number ini. Dan bahkan ajaibnya, teman-teman yang part-time job pun itu sudah tercatat semuanya di My Number. Jadi di My Number ini pokoknya kartu sakti untuk mengetahui semua catatan keuangan kita selama di Jepang. Wow. Dan setelah mendapatkan kartu ini, apa surat keterangan ini, dan yang pastinya juga salinan My Number, kita akan diajak ke kantor mereka untuk mengisi beberapa formulir, dan itu dipandu oleh mereka, tapi agak sedikit sulit karena itu semua harus dituliskan dalam bahasa Jepang. Bayangkan kita sama sekali yang nggak bisa bahasa Jepang dan harus menulis kanji. Dan tapi alhamdulillah ya kita tulis rezeki nggak kemana, kita tulis kayak menggambar gitulah, menggambar kayak anak TK, ngikutin cara menulis kanji. Karena itu orang Jepang juga sangat terkenal dengan sangat ikut prosedur yang ada, job desk yang ada, jadi harus menulis kanji, ya kita ikuti menulis dengan kanji. Kemudian setelah kita mengisi semua form, ada lagi satu syarat yang harus kita penuhi, yaitu kita harus membayar sekitar 83.000 yen atau sekitar sebesar 10-11 juta rupiah. Jadi itu untuk biaya administrasi dan lain-lain, misalnya administrasi untuk kita didaftarkan ke rumah sakit. Dan 83.000 yen ini akan dibayarkan setelah kita fix untuk mendapatkan program bantuan ini. Jadi jangan khawatir uang kita akan terbuang, karena setelah kita membayar 83.000 ini, ketika ada tagihan maka berarti sudah fix kita mendapatkan bantuan sosial ini. Tapi mungkin agak sedikit ribet bagi kita, misalnya karena program ini hanya untuk beberapa rumah sakit saja ya. Jadi hanya beberapa rumah sakit yang bisa mendapatkan program Jusan Seido ini. Rumah sakit pemerintah. Iya, jadi rumah sakit pemerintah. Jadi rumah sakit swasta otomatis tidak bisa ditempati untuk lahiran. Jadi misalnya kami yang sebelumnya di rumah sakit kampus harus pindah ke rumah sakit pemerintah yang sudah ditetapkan sebagai rumah sakit yang bekerja sama untuk penyedia layanan Jusan Seido ini. Dan karena rumah sakit ini semuanya dalam bahasa Jepang, jadi memang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Jadi itu juga lumayan berat bagi kami. Dan misalnya setiap konsultasi kita butuh bantuan kepada interpreter, bantuan dari teman-teman Indonesia yang bisa berbahasa Jepang. Kemudian apa lagi ya? Iya, jadi setelah itu kita berapa lama keluar uangnya? Iya, jadi pencairan. Jadi kita melaksanakannya semua, dan pencairan dananya itu
tunggu dulu, kita jelaskan dulu. Jadi saat melahirkan, sebenarnya di Jepang sangat fleksibel. Jadi ada beberapa biaya tambahan untuk kami karena misalnya kami menyewa kamar VIP dengan beberapa alasan. VIP dengan beberapa alasan. Makanya kami membayar biaya tambahan sekitar 50.000 yen atau sekitar 6-7 juta rupiah. Namun ternyata itu sangat worth it ya. Karena dengan layanan yang sangat luar biasa dari pemerintah Jepang dengan layanan VIP di mana kamar layanannya semua bisa kita akses dengan sangat istimewa. Jadi nggak apa-apalah kita bayar sekitar 5-6 man. 60.000 yen. Ya 60.000 yen atau sekitar 6-8 juta rupiah mungkin. Jadi total keseluruhan yang kami bayarkan itu ada sekitar 83.000 plus 60.000 jadi sekitar 130.000 yen. Jika dikonversi ke rupiah itu sekitar 15-17 juta mungkin. Tapi beruntungnya karena uang yang saya sebutkan tadi 420.000 yang jika kita memakai pola normalnya biasanya yang kita cuma mendapatkan kelebihan 3-5 mang, kali ini Anda bisa hitung sendiri 420.000 dikurang 130.000 masih ada kelebihan sekitar 290.000 yen atau sekitar 33 sampai sekitar 40 juta rupiah. Ya, tapi jangan berpikir bahwa kalian mempunyai banyak uang karena di Jepang uang segitu mungkin bisa jadi menjadi tabungan, bisa jadi juga cepat habis karena memang biaya hidup di Jepang juga ya luar biasa mahal. Tapi insya Allah dengan uang ini kita bisa beli iPhone 11, mengundang orang tua kita datang untuk membantu proses kelahiran. Ya, dan apa lagi ya? Dan spesialnya lagi di Jepang ternyata misalnya kita bisa ngutang ke rumah sakitnya. Iya, jadi misalnya pembayaran yang 50.000 sampai 60.000 yang tadi biaya tambahan untuk proses persalinan karena kami PIV itu bisa dibayarkan setelah kita punya uang. Nah, kapan setelah kita punya uang? Ternyata mereka menganggap kita punya uang ini setelah dana yang proses kelahiran itu cair. Tapi kita juga bisa membayar di muka kalau kita memang punya uang. Jadi setelah dana cair kita bisa ngutang ke rumah sakit sampai dananya cair. Sangat luar biasa di Jepang. Dan dana ini cair hanya setelah Anda melahirkan, kemudian Anda menyampaikan dokumen dari rumah sakit kepada pemerintah setempat, dan itu cair sekitar 20 hari sampai 1 bulan setelah kita menyetorkan nomor rekening. Dan itu luar biasa memang cair di nomor rekening kita dengan dana yang alhamdulillah menggembirakan. Tapi enggak pas 420.000. Iya, namun cuma 350. 405.000. Oh, 405.000. Kami mendapatkan 405.000 karena mungkin ada potongan sekitar 15.000 entah untuk pajak atau lain-lain. Iya, dan Anda yang berminat bisa komen di bawah dan kami akan menyampaikan informasi sedetail-detailnya dan sebisanya. Dan buat Anda teman-teman mahasiswa yang berkeluarga, saya rasa program ini sangat membantu dan kami sangat merekomendasikan untuk mengikuti program ini. Begitupun mungkin teman-teman Kensusei, Kaigo yang pendapatannya yang bukan pegawai tetap dan pendapatannya masih di bawah 200.000 yen per bulan, mungkin Anda masih termasuk dalam zero tax dan berhak untuk mendapatkan program bantuan ini. Ya, untuk di daerah sini baru 2 ya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bisa membantu dan sampai jumpa di catatan harian Kenara selanjutnya. Bye bye. Kenaranya bobo.
Jangan lupa like, subscribe, dan sudah.